Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggita Melati Putri dengan NPM 20106310500005. Di sini saya bersama rekan saya. Hai semuanya, saya Heli Susmina dengan NPM 20106310500012. Kami dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kaidah dasar menghitung dan prinsip sarang merpati untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Mari langsung saja kita simak videonya. Pertama, kami akan membahas mengenai materi kaidah dasar menghitung. Baik, di sini kami akan membahas dua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial, yaitu kaidah perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kedua kaidah ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah persoalan menghitung. Oke, yang pertama yaitu kaidah perkalian atau rule of product. Nah, dalam kaidah perkalian, bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka, bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P dikali Q hasil percobaan atau menghasilkan P dikali Q kemungkinan jawaban. Berikut contoh kaidah perkalian atau rule of product. Misalkan terdapat kursi-kursi di dalam ruang hotel akan diberi nomor dengan sebuah huruf diikuti dengan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 50. Misalnya A12, B36, dan seterusnya. Maksimum kursi yang dapat dinomori. Penyelesaiannya yaitu ada 26 kemungkinan memilih huruf alfabet untuk nomor kursi dan 50 kemungkinan bilangan bulat positif yang dapat digunakan. Huruf alfabet dan bilangan bulat keduanya harus digunakan untuk penomoran. Jumlah penomoran kursi yang dapat dibuat adalah 26 dikali 50 sama dengan 1300. Jadi jumlah maksimum kursi yang dinomori adalah 1300. Selanjutnya yang kedua yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum. Nah, dalam kaidah penjumlahan, bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka, bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2 terdapat P ditambah Q kemungkinan hasil percobaan, menghasilkan P ditambah Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Berikut contoh kaidah penjumlahan atau rule of sum. Misalkan sekelompok mahasiswa terdiri dari 5 orang pria dan 4 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut, tidak peduli pria atau wanita. Penyelesaiannya yaitu ada 5 kemungkinan memilih satu wakil pria dan 4 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Jika hanya satu orang wakil yang harus dipilih, pria atau wanita, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Selanjutnya, yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai materi prinsip sarang merpati. Sebagai ilustrasi, misalkan kita mempunyai kandang burung merpati yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang. Nah, satu lubang berarti satu sarang. Setiap sarang biasanya ditempati oleh seekor burung merpati. Misalkan merpati ada 10 ekor, sedangkan kandang hanya mempunyai 8 buah sarang. Nah, prinsip sarang merpati ini menyatakan bahwa paling sedikit terdapat satu sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Nah, jadi dari 8 sarang ini terdapat paling sedikit itu satu sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Entah itu sarang kedua, ketiga, ataupun keempat. Pada masalah burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Dalam prinsip sarang merpati terdapat 2 teorema. Pertama yaitu teorema 6.2.
Jika n ditambah 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Buktinya yaitu misalkan tidak ada kotak yang berisi lebih dari 2 objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah n. Ini kontradiksi karena jumlah objek paling sedikit n ditambah 1. Dalam teorema 6.2 prinsip sarang merpati, terdapat contoh penerapannya. Misalkan terdapat banyak bola merah, bola kuning, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil? Maka penyelesaiannya yaitu jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka n sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit n ditambah 1 sama dengan 4 bola, yang dimana 4 bola ini adalah merpati, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna satu sama lain. Jadi, 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Yang kedua yaitu teorema 6.3, prinsip sarang merpati yang diperumum. Jika m objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal m per n objek. Teorema 6.3 juga menyatakan bahwa jika n buah kotak akan diisi dengan m sama dengan n dikali k ditambah 1 objek, yang dalam hal ini k adalah bilangan positif, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal k ditambah 1 objek. Berikut ini contoh penerapan teorema 6.3 prinsip sarang merpati yang diperumum. Misalkan dari 100 orang, setidaknya berapa banyak orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama? Penyelesaiannya yaitu, jika diketahui n sama dengan 100 orang, n sama dengan 26 alfabet, maka m per n sama dengan m-nya yaitu 100, n-nya yaitu 26, jadi 100 per 26 sama dengan 3,84, atau artinya 3 dengan sisa 22, kita hanya perlu menganggap 22 orang ini memiliki nama dengan huruf depan yang berbeda-beda. Akibatnya, paling sedikit kita temukan ada 3 ditambah 1 sama dengan 4 orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai materi, kaidah dasar menghitung, dan prinsip sarang merpati. Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.